Hai, bertemu lagi dengan saya Buduma. Hari ini topik kita sel elektrolisis, materi kelas 12 semester 1. Melanjutkan materi kita yang lalu, sel elektrokimia dengan topik sel volta. Sekarang kita lanjutkan untuk sel elektrolisis ya. Jadi, kita sudah ketahui bahwa ada perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, ini adalah gambar dari sel elektrolisis ya. Kalau sel volta menggunakan dua wadah, dua larutan, sedangkan untuk sel elektrolisis menggunakan satu wadah, satu larutan. Bagaimana ciri-ciri dari sel elektrolisis? Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari sel elektrolisis. Yang pertama, terjadi perubahan listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, ya, reaksi tidak spontan, harus ada arus listrik karena reaksi terjadi apabila ada arus listrik. Yang ketiga, katoda negatif, anoda kutub positif. Jadi menggunakan dua elektroda, ya. Ini adalah elektroda pertama, katoda. Katoda ini kutub negatif, anoda kutub positif. Kita singkat dengan kenap. Kemudian pada katoda berlangsung reaksi reduksi. Dan pada anoda berlangsung reaksi oksidasi. Yang kelima, tidak memakai jembatan garam. Ya, kalau sel volta memakai jembatan garam. Yang keenam, umumnya menggunakan satu elektrolit untuk dua elektroda. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri dari sel elektrolisis. Sekarang, bagaimana prinsip kerja dari sel elektrolisis? Ya, kita lihat setelah rangkaian ini selesai kita buat dan baterai sudah siap atau arus listrik sudah di-on-kan, maka sumber arus listrik akan memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation ya, atau ion positif dari elektrolit, sehingga pada permukaan katoda terjadi reaksi reduksi ya pada kation. Pada saat yang sama, anion atau ion negatif dari elektrolit melepas elektron dan elektron ini dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anoda ya. Akibatnya, pada permukaan anoda terjadi reaksi oksidasi terhadap anion. Jadi di anoda ini reaksi oksidasi, di katoda ini reaksi reduksi. Sekarang kita masuk reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda dalam elektrolisis ya. Ini adalah gambar dari reaksi sel elektrolisis ya. Ini adalah anodanya dan ini adalah katoda. Katoda itu kutub negatif, anoda adalah kutub positif. Reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda itu ada ketentuannya ya. Yang pertama, reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kation. Apabila kationnya itu logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, ya, dan seterusnya, dengan menggunakan fase larutan, maka yang tereduksi adalah air. Ya, jadi reaksi reduksinya adalah 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2OH-. Tetapi apabila kation lain, ya, selain golongan 1, 2 yang tertera di atas ini, ya, dan kation logam aktif dan fase lelehan atau leburan, maka yang tereduksi itu adalah kationnya. Contohnya, kationnya itu H+, maka 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Ya, maka yang tereduksi adalah kationnya, bukan air ya. Yang kedua, reaksi apa yang terjadi di anoda? Ini kita lihat bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Ketentuan yang pertama, apabila anodanya inet artinya dia tidak mudah bereaksi ya, contohnya platina, karbon, dan emas. Dan
apabila anionnya adalah sisa asam oksi ini contohnya ya, SO4 2-, NO3-, maka yang mengalami oksidasi adalah air ya. 2H2O menjadi 4H+, tambah O2, tambah 4 elektron. Tetapi apabila anionnya adalah sisa asam lain, OH- atau O2-, maka anionnya yang akan teroksidasi. Contohnya, apabila anionnya adalah dari Br-, maka Br- yang akan mengalami oksidasi. Jadi 2 Br- menjadi Br2 tambah 2 elektron. Begitu juga apabila Cl ya atau OH-. Kemudian apabila anodanya tidak inet itu contohnya Cu, Ag, timbal ya, maka yang mengalami oksidasi adalah bukan anionnya tetapi anodanya. Contoh apabila anodanya itu adalah Cu ya atau Ag atau timbal, maka yang mengalami oksidasi adalah anodanya itu sendiri. Contohnya ini Cu, berarti Cu2+ tambah 2 elektron. Sekarang kita masuk pada hukum Faraday. Hukum Faraday itu terjadi pada sel elektrolisis. Hukum Faraday 1, yaitu jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Karena sel elektrolisis itu adalah kita menggunakan arus listrik ya. Jadi rumusnya adalah W sama dengan E kali I kali T per 96.500 ya. Jadi W ini adalah berat zat atau endapan yang akan terbentuk ya. Kemudian I itu adalah kuat arus, ampere satuannya. E itu adalah berat ekivalen zat ya. Kita dapat memperolehnya dari massa atom relatif atau massa molekul relatif per valensi ya. Kemudian T itu adalah waktu dengan satuan detik atau second. Kemudian Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Kemudian 1 Faraday. 1 Faraday itu 1 mol elektron sama dengan 96.500. Sedangkan 1 coulomb itu adalah 1 ampere. Ya, ini dapat diringkas lagi ya. W sama dengan E dikali F karena F itu adalah I kali T per 96.500 ya. Hukum Faraday 2, jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri, jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap elektroda sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Jadi hukum Faraday 2 ini, satu arus listrik menggunakan 2 sel elektrolisis ya. Jadi perbandingannya W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. Di mana W adalah berat endapan, sedangkan E adalah berat ekivalen. Kita masuk pada contoh ya. Ini adalah elektrolisis larutan CuSO4. Jadi CuSO4 dengan elektroda Cu ya. Jadi perhatikan elektroda Cu. Yang pertama harus diperhatikan adalah bentuknya, apakah larutan atau leburan. Kemudian elektrodanya, apakah dia inet atau tidak inet. Ini larutan, kemudian ini adalah tidak inet ya. Jadi reaksi ionisasinya kita buat dulu, menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Apa yang terjadi di katoda dan apa yang terjadi di anoda? Di katoda yang terjadi adalah yang direduksi bukan air tetapi Cu ya. Kationnya yang akan mengalami reduksi. Jadi Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan yang di anoda bukan anionnya yang mengalami oksidasi tetapi elektrodanya ya. Jadi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron karena Cu merupakan elektroda non-inet. Yang B adalah elektrolisis leburan NaCl dan elektroda karbon ya. Jadi perlu diperhatikan leburan dan elektroda. Jadi reaksinya yang terjadi pada katoda dan anoda, kita terlebih dahulu buat reaksi ionisasinya ya. Nah, ionisasinya Na+ tambah Cl-. Na+ berarti ini adalah
golongan 1A. Tetapi karena dia leburan ya, bukan larutan, yang direduksi bukan air, tetapi Na+ sendiri yang akan mengalami reduksi ya. Jadi Na+ tambah elektron menjadi Na. Kemudian yang di anoda, yang mana yang akan mengalami oksidasi? Apakah anion atau elektroda? Karena elektrodanya adalah elektroda inet, ini tidak mudah mengalami reaksi, maka yang mengalami oksidasi adalah anionnya ya. Jadi di anoda itu reaksi yang terjadi 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Kita kali 2 untuk elektron ya, karena harus disamakan elektronnya ya. Untuk Na kita kali 2, untuk Cl kali 1. Jadi 2 Na+ tambah 2 Cl- menjadi 2 Na tambah Cl. 2 elektronnya habis ya. Contoh ketiga ya. Aluminium diperoleh dari elektrolisis lelehan Al2O3. Berapa aluminium dapat diperoleh setiap jam jika digunakan arus 100 ampere ya. Ini adalah sel elektrolisis ya, di mana sel elektrolisis terjadi perubahan listrik menjadi perubahan kimia. Sekarang kita lihat, diketahui I-nya adalah 100 ampere, T-nya ini 1 jam, berarti kita ubah ke detik atau ke second ya. Berarti 3.600 detik. Jadi soal ini diselesaikan dengan hukum Faraday 1 ya. Rumusnya W sama dengan E kali I dikali T per 96.500. Jadi E ini rumusnya massa atom relatif dibagi valensinya ya. Karena aluminium itu valensi 3, jadi 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi W sama dengan 9 dikali I-nya 100, kemudian waktunya tadi 3.600 per 96.500 menjadi 33,57 gram. Contoh keempat, sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat, berapa gram nikel dapat diendapkan? Ya, Ar nikel 59, Ag 108. Soal ini adalah soal hukum Faraday 2 ya. Satu arus untuk 2 sel elektrolisis. Jadi rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Ya, diketahui antara perak dengan nikel ya. Jadi berat perak adalah 1,08 gram, yang ditanya adalah berat nikel ya. Kita cari dulu massa ekivalen masing-masing. Massa ekivalen perak berarti 108 per 1 karena perak itu valensi 1 ya, massa atom relatifnya 108 sama dengan 108. Kemudian massa ekivalen nikel itu 59, massa atom relatif nikel 59, sedangkan valensi nikel itu 2 ya. Jadi 59 dibagi 2 sama dengan 29,5 ya. Jadi kita masukkan ke rumus. Jadi 1,08 per 108, ini yang sudah diketahui ya. 1,8 diketahui, sedangkan 108 didapat dari ini massa ekivalen perak. Sama dengan ya massa Ni per 29,5. Jadi massa Ni sama dengan 0,01 kali 29,5 sama dengan 0,295 gram. Demikianlah materi kita hari ini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.